membuka bisnis lagi Iya. setelah lama. Iya. Mungkin gimana sih, kenapa sih akhirnya memilih bisnis ini? Oke, ini adalah sebenarnya tempat yang emang sudah lama juga. Ini awalnya adalah kita masih ada restoran Korea namanya Sore, terus juga ada dessert Korea Pak Bingsu. Nah di Alam Sutra ini kita masih punya tempat atasnya. Nah, jadi akhirnya kita berpikiran juga sejak tahun lalu sebenarnya kita mau bikin makanan yang emang paling yang simpel, semua orang makan, harganya juga affordable, terus juga bisa di take away dan delivery, yaitu adalah toast and coffee. Ya, makanya kita bikin namanya toast. Toast ini dua meaning nih, artinya kita toast. Gitu. Toast itu kan butuh dua, roti pun butuh dua, gitu. Dan toast itu kan kalau bahasa Inggris toast itu adalah roti. Jadi kita mengembangkannya dari situ, dari konsep itu. Mas, ini memang lini restoran aku beberapa berbau dengan Asia atau Korea. Iya, iya. Ini karena suka apa gimana? Oke, ini menarik. Kenapa kok banyakan sama Korea gitu urusannya? Istri saya pecinta drama Korea. Dia ngefansnya justru sama orang-orang Korea dibanding suaminya. Jadinya saya gimana caranya buat supaya saya terlihat lebih Korea gitu loh. Jadi akhirnya ya udah bisnisnya aja Korea gitu kan. Sama dulu pengen jadi boy band Korea nggak kesampaian. Jadi akhirnya cuman nggak, lebih kayak gini sih. Lebih ngelihatnya adalah Korea ini hampir semua segala suatu kebudayaan Korea sangat bisa diterima di Indonesia karena tidak sulit, dari dramanya, dari musiknya, dari makanannya. Bahkan banyak sekali makanan Korea di Indonesia sangat mudah diterima dengan lidah Indonesia. Jadi artinya tidak sulit untuk kita mengembangkan itu. Dari situ ya mulailah, dan pandemi ini membuat semua orang akhirnya makin menggila lagi dengan Korea, dengan drama-dramanya segala macam. Jadi lebih melihat bahwa kebudayaan di Korea dan kebudayaan di Indonesia ternyata tidak sulit untuk kita bisa satukan, bisa gabungkan. Mas, ini sekarang lebih beralih ke profesi pebisnis Ya. atau memang untuk hiburan ditinggalin dulu sementara? Kayak karena kan memang sudah tidak pernah muncul kan, Iya, lebih betul. menggiurkan jadi pebisnis kan, atau seperti apa sih? Sebenarnya balik lagi ya, kalau ngomong di entertainment sebagai presenter atau pemain film, tetap selalu apa ya, selalu masih punya passion seperti itu. Cuman saya selalu juga sadar bahwa kita ada masa-masanya, terus juga kita juga mengembangkan apa yang kita bisa. Jadi ya sebenarnya restoran ini kan kalau ngomong bisnis kuliner saya udah jalankan dari 8 tahun lalu sebenarnya. Turun naik, ada yang tutup, ada yang buka, banyak juga yang tutup pada saat pandemi. Tapi ya tetap kita harus bisa terus survive bareng-bareng, nggak cuma sama saya tapi sama partner, sama tim yang bekerja. Di entertainment nggak pernah ditinggalkan karena akhirnya saya tetap nggak bisa diem dengan bikin konten di YouTube. Saya tetap dengan basket one-on-one-nya, main sepak bola barengan sama Selebritis FC, terus ada podcast barengan sama Ujo Project Pop, ngomongin basket juga, podcast pemain cadangan. Ya mungkin emang kalau ngomong acara di TV-nya yang rutin harus mengaku ya emang tidak ada. Ya tapi ya nggak apa-apa tetap, cuma kan kita nggak bisa yang kayak ya udah sih kita diem aja nunggu, nggak. Jadi apapun saya coba untuk melakukan itu. Kalau orang masih mengenal saya sebagai public figure, puji Tuhan. Kalau tidak mengenal pun, buat saya apapun yang saya bisa create untuk bisa menyenangkan hati orang lewat makanan, lewat hiburan, apapun saya tetap lakuin. Tapi tak bisa dipungkiri kan ya Mas Ogi, kalau misalnya public figure muncul di TV atau pokoknya di layar entertain, untuk membuka bisnis itu sangat membantu. Lebih membantu ya pasti. Ya itulah, tetap bersyukur ya. Maksudnya masih banyak juga orang yang melihat dari sisi public figure-nya membuka restoran. Tapi kalau saya sih karena belajar adalah gini, tetap mau public figure mau gimana, rasa dan kualitas itu tetap nomor satu kalau buat makanan. Jadi itu yang tetap saya utamakan dulu, karena orang kalau namanya udah enak, mau kita tempatnya jauh banget juga orang tetap datang. Kalau konsepnya bagus, dengan dipikir dengan matang, pasti orang sejauh apapun juga tetap akan datang. Tetap orang pengen buka franchise dan lain-lain. Jadi buat saya sih faktor public figure-nya disyukuri, tapi saya tetap
lebih mikirinnya adalah bukan mikirin supaya gimana saya tetap ada di TV atau terkenalnya enggak, tapi saya lebih mikirin gimana saya bisa kasih ke orang-orang bahwa orang membuka lapangan kerja, terus juga orang bisa makan dengan nyaman, enak. Kalau beberapa kali buka tempat restoran makanan, Iya. ada rencana nggak sih untuk fashion atau bisnis yang lain? Pas selalu saya tuh orang nggak bisa diem sih ya, jadi apapun lah saya pengen, jadi nggak mungkin nggak cuma kuliner aja, tapi nanti kita kedepannya apapun belum tahu sih gitu. Cuman saya aja waktu mulai ke YouTube, walaupun emang orang bilang YouTube saya kan ngomonginnya basket agak niche gitu ya, cuma buat saya ya itu yang saya senang, ya udahlah saya jalanin aja. Puji Tuhan beberapa brand sudah mulai masuk ya, karena mungkin saya melakukan itu konsisten. Jadi buat saya sih kalau saya disiplin, saya melakukan itu untuk kebaikan, kayaknya akan semuanya berjalan dengan baik lah. Walaupun pasti masalah kendala pasti ada. Kita, Paul udah buka kan, kita buka aja buat umum. Pak siapa? Maaf, Pak Sarles mana? Buka buat umum aja udah. Udah buka buat umum. Kalau kata saya sih bener nggak? Ya bilangin aja. Karena tadi udah beberapa ada teman saya juga. Ya udah siap. Nah, Mas, asiknya berbisnis yang Mas rasakan apa, Mas? Asiknya berbisnis itu adalah sebenarnya memikirkan berbagai macam plan jangka pendek, plan jangka panjang, strateginya. Strategi itu nggak cuma strategi marketing, tapi juga kita belajar juga tentang manajemen kitchen, manajemen gimana cara create makanan dan lain-lain gitu. Jadi itu yang seru sih. Dan gue orang yang nggak pengen so tau, jadi gue pengennya belajar terus. Jadi gue banyak bahkan ngobrol sama pegawai sendiri aja gue sering, supaya gue dapat ilmu dari dia gitu sih. Jadi pasti akan ada pelajaran yang baru. Pada saat kita saya harus tutup restorannya, itu pun juga belajar. Buka ya belajar juga, maintain itu juga lebih susah gitu pasti. Untuk pegawai sendiri Iya. sekarang sudah berapa banyak? Kalau pegawai sendiri sih sebenarnya di total apa ya, udah ratusan sih sebenarnya ya. Cuman kan kalau yang intinya jujur dengan pandemi kemarin sudah cukup banyak yang berkurang juga. Ada yang harus dirumahkan. Balik lagi nggak pengen sih seperti itu, tapi emang keadaan yang membuat harus seperti itu. Tapi kita kadang kebijakan kita adalah mungkin gini, kita tidak bisa memberikan sama seperti dulu, tapi minimal kita bisa memberikan mereka makan. Kan kita yang penting setiap harinya kita makan gitu. Itu yang paling selalu kita pikirin sih. Mas Ogi, Iya. sedikit dong soal fashion.